والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, di majlis yang berbarokah ini insyaallah, di dalam kajian Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Sungguh apa yang kita berada di dalamnya ini, jemaah yang saya muliakan, merupakan nikmah azimah, nikmat yang paling besar, yang paling berharga, di mana kita melihat di luar sana banyak manusia yang mereka diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, namun tidak mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana mayoritas manusia tertipu, terlalaikan dari dua nikmat itu. Tidak digunakan untuk ibadah, zikrullah, talabul ilmi, dan yang lainnya dari ibadah. Dua nikmat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu, nikmat kesehatan yang pertama, wal faragh, yang kedua adalah waktu luang. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengucapkan dan berkata dengan perkataan ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pertemuan terakhir kita sudah selesaikan pembahasan bab bahwa sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka ada yang beribadah kepada berhala. Dan telah kita sebutkan beberapa adillah di dalam bab tersebut, dan sekaligus menunjukkan batilnya ucapan ataupun anggapan bahwa
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah. Telah kita sebutkan dalil-dalil baik dari ayat maupun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekalipun umat ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh merasa aman dari perbuatan kesyirikan. Bagaimana kita ingin merasa aman, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman dari syirik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau khawatir syirik itu menimpa para sahabat bersamaan dengan kesalihan, ketakwaan dan keilmuan sahabat itu sendiri. Lalu bagaimana lagi dengan kita yang jauh dengan ilmu, jauh masa kita dengan kenabian ataupun kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memohon dan selalu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai jenis perbuatan kesyirikan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bab ma jaa fi sihir. Bab tentang ancaman yang sangat keras terhadap perbuatan sihir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dan beberapa pertemuan yang berikutnya nanti insyaallah kita akan bahas terkait tentang sihir dan jenis-jenis sihir. Sebelum kita baca beberapa adillah yang dinukilkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembahasan bab ini, ada dua hal yang penting untuk kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah mengapa Syekh Muhammad rahimahullahu taala beliau memasukkan pembahasan sihir ke dalam kitab Tauhid. Apa hubungannya? Apa hubungan sihir dengan syirik? Beliau rahimahullahu taala menyebutkan dan meletakkan bab tentang sihir di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, annahu lamma kana as-sihru min anwa'i syirik idh la ya'ti as-sihru bidun syirik, aqada lahu al-musannifu rahimahullahu ta'ala hadzal bab fi kitab at-tauhid liyubayyina hadza aw dzalika tahdhiran minhu. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tatkala sihir itu tergolong dari jenis-jenis perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Illa ya'ti sihir bidun syirik, ketika sihir itu tidak mungkin datang tanpa kesyirikan. Gak mungkin ada sebuah sihir yang dipraktekkan, sebuah sihir yang dinampakkan, dilancarkan aksinya tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Gak mungkin itu. Karena penyihir itu mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Dan syaitan itu memberi pertolongan kepada penyihir gak gratis, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Gak diberikan pertolongan cuma-cuma begitu aja, tidak. Ada taruhannya. Taruhannya adalah kesyirikan, tauhidnya. Kalimat la ilaha illallah yang telah ia ucapkan, itu taruhannya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika sihir ini termasuk dari jenis-jenis perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal,
di mana sihir itu nggak mungkin datang tanpa kesyirikan. Maka Syekh Muhammad rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab sihir ini di dalam kitab Tauhid supaya ataupun dalam rangka untuk menerangkan tentang sihir itu, bagaimana bentuknya, apa hukumnya, tahdhiran minhu, sebagai peringatan dari perbuatan sihir tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini tadi yang kita sebutkan bahwa kaitan bab sihir ini dengan kitab Tauhid. Apa kaitannya dengan Tauhid? Sihir yang dilakukan itu akan menafikan Tauhid dan kalimat la ilaha illallah yang telah diucapkan oleh seseorang. Sehingga percuma seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau dia masih mengamalkan perbuatan sihir. Karena tidak mungkin ada sihir itu yang dilakukan, dipraktekkan tanpa ada syirik di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya pernah melihat dan alhamdulillah orang yang saya lihat ini hari ini alhamdulillah qad taba ilallah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang tahu tentang keikhlasan dan kebenaran taubat dia. Namun kita melihat secara zahir orang ini benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan ia telah tinggalkan perbuatan sihirnya tersebut. Pernah ketika diruqyah, ketika orang ini ingin menjadi baik, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla diruqyah, ya, kita bisa lihat dengan mata kepala kita orang ini terbang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kayak orang lihat di televisi, kayak di sebuah sinetron ataupun perkelahian, kemudian orang itu terbang. Wallahi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat seperti itu. Dan ketika kita tanya, taruhan yang engkau korbankan, sesuatu yang paling berharga yang kau korbankan untuk mendapatkan ilmu sihir itu apa? Dia katakan tauhid. Dia mengatakan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagiannya dia menghina ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dia letakkan Al-Quran, dia masukkan ke dalam kamar mandi di bawah keset, kemudian setiap kali masuk dan keluar diinjak. Ini adalah pelecehan, penghinaan terhadap Al-Quranul Karim yang di dalamnya kalamullah, kalam Allah Azza wa Jalla. Dan di antara yang dia lakukan jemaah yang saya muliakan, ketika kita tanyakan kepada orang ini, dia menjawab pernah suatu hari dia berangkat khusus ke Makkah melalui salah satu travel umroh. Namun dia berangkatnya bukan tujuan untuk ibadah umroh jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun satu tujuan yang dipersyaratkan oleh syaitan adalah ia menyembah syaitan di hadapan Ka'bah. Naudzubillah. Ini yang kita terangkan tadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sihir tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Semua sihir itu ada syirik. Dan taruhannya enggak tanggung-tanggung jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Taruhannya adalah Islam. Taruhannya adalah la ilaha illallah. Mau jadi kafir, musyrik, murtad, diajarkan oleh syaitan. Kalau tidak, maka tidak akan diajarkan sepenuhnya. Baik. Ini poin yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui sebelum kita membaca beberapa adillah yang ada di dalam bab ini. Sehingga kita tahu hubungannya. Yang cuma sekedar kita mempelajari kitab Tauhid, kok ada bab sihir di sini, dalam keadaan kita tidak tahu, tidak paham, ya. Kenapa beliau rahimahullah taala memasukkan pembahasan sihir ini ke dalam kitab Tauhid? Baik, yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita perhatikan dan kita ketahui adalah definisi sihir itu sendiri secara bahasa dan
secara istilah. Ini penting sekali. Di antara perkara yang akan memberikan pemahaman kepada seseorang tentang sebuah permasalahan yang ia pelajari adalah dia mengetahui definisinya, dia mengetahui pengertiannya, ta'rifuh. Ini penting. Sebagaimana halnya seseorang misalnya mempelajari tentang riba, dia pelajari apa itu riba. Seseorang mempelajari apa itu tauhid, mempelajari tauhid wa syirik, maka dianjurkan bagi dia untuk mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik. Sehingga pembahasan yang berikutnya itu akan menjadi mudah bagi ia, akan lancar dan dia bisa memahaminya. Yaqulu Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, as-sihru fil lughati, sihir secara bahasa adalah ibarah amma khafiya wa latufa sababuh. Sihir itu secara bahasa adalah sebuah ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi, wa latufa sababuh, dan sebabnya itu sangat lembut, sangat ringan, sebabnya itu sangat tersembunyi sekali. Iya. Bahkan kata para ulama, yusamma as-sihru sihran li'annahu yakunu fi akhiri al-lail. Sihir itu dinamakan dengan sihir karena sihir itu terjadi, dilakukan pada akhir malam, di waktu sahur. Di waktu sahur. Makanya kalau orang mau berpuasa itu dinamakan dengan sahur, karena sahur itu terjadi, dilakukan pada akhir malam. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Thumma qala Syekh, kemudian Syekh Al-Fauzan mengatakan, wa syar'an, adapun pengertian sihir secara syariat adalah azaim wa ruqa wa kalamun yutakallamu bih wa adwiyatun wa tadkhinatun wa uqad yu'athiru fil qulub wal abdan fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu baina al mar'i wa zawjih. Ini sihir. Saya terjemahkan, beliau mengatakan sihir itu adalah azaim, mantra-mantra. Paham ya? Mantra-mantra ya. Waruqa, dan ruqyah-ruqyah. Maksudnya di sini adalah ruqyah syirkiyah, jampi-jampi. Entah apa yang dibacakan dengan mulutnya terkadang yang kita tak tahu, tidak mengetahui apa maknanya. Kadang orang yang mengucapkan sendiri dia tidak paham itu apa yang dia ucapkan. Wa kalamun yutakallamu bih, dan sebuah ucapan yang dibicarakan, sebuah ucapan yang diucapkan dengannya, yang tidak diketahui apa maksudnya. Wa adwiyatun, dan sejenis obat-obatan. Wa tadkhinatun, dan tadkhinat. Tadkhinat itu adalah asap, apa namanya itu? Kalau di tempat kita asap dupa ya. Sejenis kemenyan. Sering itu ada di tempat dupa itu, diletakkan bara api kemudian dibakar kemenyan. Ya, bukan bukhur ya, beda itu. Bukan bukhur untuk mewangikan ruangan, tapi ini lain tujuannya. Baik. Wa uqad, dan ikatan-ikatan. Nah, ikatan-ikatan ini banyak jenisnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang ada ikatan-ikatan yang dibuat dari jarum, diikat dengan benang yang berwarna hitam. Kadang ada juga yang diikat dengan rambut dan semisalnya, ada ikatan-ikatan. Iya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang seperti ini sering terjadi.
Pernah kita dapati jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada orang yang diruqyah. Ketika diruqyah, mohon maaf, keluar jarum puntul dari kemaluannya, diikat dengan benang berwarna hitam, sebagiannya terikat dengan rambut. Nah, ini sihir namanya. Ya, dan ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh, beliau mengatakan yu'athiru fil qulub wal abdan, di mana sihir itu bisa memberikan pengaruh kepada hati dan badan seseorang. Memberikan pengaruh pada hati yang sebelumnya seseorang tenang hatinya, beriman dia, bertakwa dia, baik, ya, terkena dengan sihir, akhirnya hatinya tersebut berubah haluan. Hatinya tersebut berubah haluan, bisa menjadi jelek dan sebagainya. Wal abdan, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada badan, memberi pengaruh kepada badan. Mungkin jamaah pernah dengar, mungkin ada seseorang anak, ya, di dalam betisnya itu ada paku. Siapa yang masukkan itu? Ya, sehingga anak itu merasakan kesakitan terus. Tiap hari dia merintih kesakitan. Dikeluarkan jarum itu, tidak lama setelah itu ada lagi. Dikeluarkan lagi, ada lagi. Nah, ini sihir namanya. Ya, ini dinamakan dengan sihir. Fayumridu, dan bisa menyebabkan sakit. Bisa menyebabkan sakit. Orang yang asalnya sebelumnya dia sehat-sehat saja, sehingga dengan sihir tersebut, dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia bisa sakit. Iya. Wa yaqtul, dan bisa membunuh. Dan juga bisa membunuh. Tentunya semuanya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yufarriqu baina al-mar'i wa zawjihi, dan bisa menceraikan, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini wakil. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, yang mana di antara tujuan sihir itu dipelajari adalah tujuannya untuk memisahkan antara seorang suami dengan istri. Ya, dibuat ribut, dibikin cekcok keluarga mereka dengan jampi-jampi tadi, dengan ikatan-ikatan buhul dan sebagainya. Ya, bisa memisahkan antara seorang suami dan istri. Tiba-tiba si suami pulang ke rumah dalam keadaan istrinya marah-marah, atau ketika dia ingin mendekat dengan istrinya, dia pegang istrinya, langsung istrinya berontak, marah, tidak mau disentuh. Ya, nah, ini terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika seseorang mendapatkan hal yang seperti ini, dia ceraikan istrinya, kemenangan yang paling terbesar itu diraih oleh syaitan ataupun iblis dan bala tentaranya. Namun kalau seseorang bersabar, terus dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk sembuh, maka tentunya akibah yang akan dia dapatkan adalah sebuah kebaikan. Akibah yang akan dia dapatkan adalah kebaikan. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang sihir. Saya ulangi sekali lagi, sihir itu adalah mantra-mantra, jampi-jampi ataupun ucapan yang diucapkan dengannya, ataupun obat-obatan, ataupun asap dupa dan semisalnya, dan ikatan-ikatan yang bisa memberi pengaruh kepada hati dan badan sehingga bisa menjadi membuat sakit, membunuh, bahkan bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini sihir. Begitu bejat dan jeleknya perbuatan sihir tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sana ada sebuah amalan. Saya potong sedikit pembahasan ini. Ada di sana sebuah amalan secara bahasa ataupun memiliki tujuan yang sama dengan sihir. Apa itu amalan tersebut? An-namimah. Ya, an-namimah, adu domba.
datang kepada saudaranya, dia mengatakan, ya akhi, tadi saya dengar ya temanmu itu dia berbicara tentang kamu. Kamu ini begini, begitu. Kamu itu tidak baik. Kamu ini orangnya kurang sopan. Ya. Kemudian dia datang kepada temannya yang kedua. Dia sampaikan hal yang sama. Ya akhi, tadi saya dengar teman kamu itu dia berbicara tentang engkau. Kamu yang sabar ya. Ini sok ingin menasihati terkadang. Ya. Sok ingin menasihati padahal ingin merusak. Ini sama. Nanti akan kita sebutkan, al-muallif rahimahullah ta'ala akan sebutkan nanti dalil tentang namimah tersebut dan dimasukkan ke dalam jenis-jenis sihir. Namun sihir di sini yang diinginkan adalah tujuannya yang sama, yaitu ingin menghancurkan hubungan antara dua kelompok ataupun suami dengan istri. Baik, ini dua hal, atau saya tambah poin yang ketiga. Sebelum kita baca apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah ta'ala dari dalil-dalil, pembahasan yang ketiga yang penting kita bahas di sini adalah apakah sihir itu ada hakikatnya atau cuma sekedar khayal saja. Apakah sihir itu memang ada hakikatnya atau tidak ada hakikatnya? Nah, ini terjadi perselisihan antara para ulama ahlu sunnah dengan orang-orang al-mu'tazilah dan ahlul batil yang lainnya. Sebagian dari ahlul batil mengatakan bahwa sihir itu cuma hayalan-hayalan aja, tidak ada hakikatnya. Iya, mereka mengatakan bahwa sihir itu cuma sekedar hayalan saja. Paling yang disihir matanya aja, tidak ada hakikatnya. Iya. Adapun para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa sihir itu ada yang bentuknya hakiki dan ada yang bentuknya apa? Khayal. Baik. Sehingga disebutkan oleh para ulama di antara dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang insyaallah kita semua hafal ayat itu. Insyaallah semua kita hafal. Ya, kalau tidak hafal ini bahaya ini. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Qul a'udzu birabbil falaq." Hafal ya? Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Apa kata Allah? Kita ini diperintahkan untuk berlindung. Ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejelekan penyihir-penyihir wanita yang meniupkan buhul-buhul. Iya. Sehingga diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan perintahkan kita untuk berlindung darinya. Gak mungkin Allah perintahkan kita berlindung dari sihir kalau sihir itu tidak ada hakikatnya. Ya. Sehingga perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk berlindung dari sihir ini menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya, hakiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Demikian pula datang dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir. Namun tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam urusan wahyu, bukan di dalam urusan ayat dan wahyu Allah Azza wa Jalla, namun di dalam urusan dunia. Iya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai ditanyakan siapa yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, seorang Yahudi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kata para ulama, kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, ya, maka nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang beliau bahwa beliau pernah disihir. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus pahami bahwa sihir itu memang ada hakikatnya, ada hakikatnya, hakiki jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun ada di sana bentuk-bentuk sihir yang memang terkadang yang tersihir adalah mata kita. Pernah mungkin jemaah yang saya muliakan melihat
di televisi, dan ini adalah tontonan yang tidak baik sebenarnya dan harus dijauhi anak-anak kita melihat hal yang seperti itu. Ada acara para pesulap-pesulap itu, mereka mengambil sapu tangan dengan warna yang berbeda-beda. Ada warna merah, tiba-tiba jadi burung kemudian terbang. Ya, tiba-tiba menjadi burung. Ini cuma kecepatan bermain jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ataupun mata kita ini yang tersihir, padahal tidak ada hakikatnya itu, tidak ada hakikatnya. Makanya kita jauhi anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang seperti ini. Kebiasaan kalau ada televisi di rumah itu ada acara itu, dan jangan kita termasuk dari orang yang membiarkan anak-anak kita melihat acara-acara yang seperti itu sehingga merusak ya fitrah tauhidnya tersebut. Ya, kalau kita tidak bisa mendidik, minimalnya kita jangan merusak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, minimalnya kalau kita tidak pandai mendidik anak, ya, jangan sampai kita menjadi sebab untuk merusak anak-anak kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berbahaya tontonan-tontonan yang seperti ini. Bayangkan kalau anak kita tertanamkan di dalam jiwanya keinginan terhadap hal-hal itu. Dia melihat, kemudian dia mengagungkan, kemudian dia menghebatkan orang tersebut. Luar biasa orang itu, hebat sekali dia. Tertanam di dalam jiwanya keinginan untuk belajar dan tahu tentang permasalahan sulap dan sihir itu. Siapa yang keliru? Siapa yang akan merasakan akibat jeleknya? Kita dan anak-anak kita. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jauhi dan hindari hal-hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali ke matan, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, wa qaulillahi taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Sungguh mereka itu, kaum Yahudi, telah mengetahui, meyakini, ya, لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ, tentang siapa yang mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membeli atau menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang enggak ada bagiannya sedikit pun di yaumul qiyamah kelak, yaitu sihir. Dia rela menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah Subhanahu wa taala dijual, dipertaruhkan untuk mendapatkan ilmu sihir, di mana ilmu sihir tersebut merupakan sesuatu yang tidak akan mendapatkan bagian apapun dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, bahkan yang didapatkan adalah azab. Iya. Wa qala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan tentang sifat dan karakteristik orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Kaum Yahudi tersebut, mereka itu beriman ataupun percaya kepada al-jibt. Al-jibti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, adalah as-sihir. Al-jibti adalah as-sihir. Nah, al-jibti itu adalah sihir. Nah, kaum Yahudi dahulu mereka percaya terhadap sihir tersebut. Wat-taghut, at-taghut yang dimaksud di sini adalah asy-syaitan. Ini kelakuan mereka jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga di dalam dua ayat ini ada beberapa faidah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama diantaranya adalah kufrus sahir, kufurnya orang yang melakukan sihir, kufurnya penyihir jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena tidak mungkin dia melakukan sihir kecuali taruhannya adalah tauhidnya, kecuali taruhannya adalah kalimat la ilaha illallah, ataupun keluar dari agama Islam. Baik. Yang kedua
al-wa'idus syadid liman a'rada an kitabillah wastabdala bihi ghairah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat yang kita baca di atas adalah ancaman yang sangat keras, yang sangat dahsyat terhadap orang-orang yang berpaling dari kitabullah, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menggantikan kitabullah itu dengan selainnya, digantikan dengan sihir, digantikan dengan syirik dan sebagainya. Ini adalah sebuah keanehan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang ketiga, anna sihra min asyirkil munafil lit-tauhid li'annahu istikhdamun lisyayatin wa ta'alluqun bihim. Coba perhatikan, diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya sihir itu termasuk dari perbuatan kesyirikan yang akan menafikan tauhid. Saya ulangi sekali lagi, bahwa perbuatan sihir adalah perbuatan kesyirikan yang menafikan tauhid seseorang. Mengapa demikian? Karena sihir tersebut adalah istikhdamun lisyayatin, meminta khidmat kepada para syaitan, meminta khidmat, bantuan kepada syaitan. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, syaitan itu tidak membantu dengan gratis, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya, mereka nggak mau bantu dengan cuma-cuma begitu aja. Iya, harus sama, harus ada timbal baliknya. Dia bantu kita, dia bantu penyihir. Taruhannya apa? Taruhannya adalah akidahnya. Taruhannya adalah la ilaha illallah. Sehingga sangat bodoh ketika ada seseorang yang ia rela mengorbankan kalimat tauhid untuk mendapatkan sihir tersebut. Wa ta'alluqun bihim, dan sihir itu ada bentuk ketergantungan seseorang, dia menggantungkan diri terhadap ataupun kepada para syayatin. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan, insyaallah dijawab di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah dijawab di pertemuan yang akan datang. Biidznillahi ta'ala. Baik, nanti diingatkan tentang pertanyaan ini. Sudah habis waktu? 5 menit lagi, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, indal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Baik, ijtanibu maknanya adalah ub'udu, jauhi, tinggalkan 7 perkara yang membinasakan. Dan di dalam bahasa Arab, al-mubiqat maknanya adalah al-muhlikat. Ketika Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, itu maknanya. Summiyat mubiqat li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya wal akhirah. Dan dinamakan dengan al-mubiqat, yang disebutkan oleh Nabi, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Mengapa disebutkan dengan kalimat al-mubiqat oleh Nabi? Karena perkara-perkara ini akan membinasakan pelakunya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun
di yaumul qiyamah. Tidak ada untungnya sedikit pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, wa ma hun? Apa 7 perkara tersebut? Dan 7 perkara ini tidak menunjukkan pembatasan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan dikira bahwa perkara yang membinasakan itu cuma ada 7. Tidak. Banyak sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini ada 7 perkara. Qal, Nabi mengatakan, asyirku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Dan kita sudah terangkan dahulu apa itu syirik. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Azza wa Jal. Baik kekhususan Allah di dalam bab ar-rububiyah wal uluhiyah atau al-asma was sifat. Itu syirik. Wasihir. Kemudian sihir. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan sihir secara tersendiri. Padahal sihir itu bagian dari syirik. Mengapa demikian? Diterangkan oleh para ulama, karena banyaknya manusia yang terjatuh ke dalam sihir, ataupun banyaknya manusia yang belajar sihir tersebut dalam keadaan mereka tidak tahu bahwa sihir itu adalah sesuatu yang akan membinasakan mereka. Ya, ini satu alasan. Yang kedua diterangkan oleh para ulama, alasannya adalah sebagai bentuk penekanan. Ditekankan, meskipun sihir itu bagian dari syirik, Nabi SAW menyebutkan secara khusus karena bahayanya perbuatan sihir tersebut. Wa qala wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Baik itu jiwa muslim, mukmin, ataupun jiwa orang kafir yang diharamkan. Jiwa orang kafir yang diharamkan. Dhimmi, musta'man, mu'ahad. Ini adalah jiwa orang kafir yang haram dibunuh. Kalau dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga Allah. Qala, selesaikan adapun penjelasan tentang hadis ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Dan nanti kita akan terangkan apa itu cara yang hak. Qala wa aklur riba. Kemudian yang keempat adalah makan harta riba. Ya. Wa qala wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Mendekatinya aja tidak boleh apalagi makan. Qala wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan pertempuran ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Qala yang berikutnya wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang terjaga dari zina, menuduh mereka melakukan perbuatan zina tanpa bisa mendatangkan bukti sebagaimana disyariatkan di dalam agama kita. Sekedar tuduh saja. Nah, ini berbahaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, hukumannya apa? Al-mubiqat. Akibatnya adalah kecelakaan, kebinasaan yang akan ia rasakan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah kelak di sisi Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini kajian kita jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun pertanyaan insyaallah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.